Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 izin mempresentasikan hasil dari Project Based Learning kami yang berjudul Penerapan Single Index Model dalam Pembentukan Portofolio Optimal serta Analisis Fundamental dan Teknikal pada Saham ARI, Dewa, dan Elsa. Berikut adalah anggota kelompok kami yang bernama saya sendiri, Amanda Damayanti, Nia Maulida, dan Zahwa Nisa Ramadhani. Oke, kita masuk ke latar belakang dulu. Jadi pasar modal ini menjadi sarana investasi yang menawarkan potensi return dan risiko yang berbeda. Untuk membantu investor memilih saham yang optimal, digunakan single index model atau SIM sebagai model pembentukan portofolio. Selain itu, analisis investasi ini diperkuat melalui analisis fundamental, makroekonomi, industri dan kinerja perusahaan serta analisis teknikal. Penelitian ini berfokus pada saham ARI, Dewa, dan Elsa untuk menilai kelayakan investasi dan prospek portofolio optimal. Rumusan masalahnya ini bagaimana proses seleksi saham ARI, Dewa, dan Elsa menggunakan metode SIM, dan bagaimana kondisi fundamental ketiga saham berdasarkan analisis makroekonomi, industri, dan kinerja emiten. Lalu bagaimana hasil analisis teknikal pada saham ARI, Dewa, dan Elsa, serta rekomendasi investasi apa aja yang dapat diberikan berdasarkan hasil analisis. Lalu tujuannya ini menjelaskan proses pembentukan portofolio menggunakan SIM, menganalisis kondisi fundamental saham ARI, Dewa, dan Elsa, menganalisis pergerakan harga saham melalui analisis teknikal, lalu memberikan kesimpulan dan rekomendasi investasi bagi investor. Lalu profil perusahaan ini yang pertama ini ada ARI atau PT Atlas Resource Tbk. Jadi perusahaan pertambangan batubara yang beroperasi dari hulu ke hilir, meliputi eksplorasi, produksi, dan pemasaran batubara. Area operasionalnya ini berada di Sumatera Selatan dan Kalimantan Timur. Pendapatan utamanya ini berasal dari penjualan batubara domestik dan ekspor. Lalu ada PT Dharma Henwa Tbk atau Dewa, perusahaan kontraktor pertambangan yang menyediakan jasa pengupasan tanah, penambangan, dan pengangkutan batubara. Memiliki proyek utama bersama Kaltim Primakol dan Arutmin Indonesia, serta mulai melakukan diversifikasi ke sektor mineral emas dan tembaga. Lalu yang ketiga ada PT Elnusa Tbk atau Elsa, perusahaan jasa energi terintegrasi yang bergerak di sektor migas. Bisnis utamanya ini mencakup jasa hulu migas, distribusi, dan logistik energi, serta jasa penunjang energi. Elsa ini merupakan anak perusahaan grup Pertamina dan memiliki jaringan operasi yang luas di Indonesia. Analisis yang pertama yaitu analisis metode single index model. Jadi untuk analisis data dengan metode SIM ini, untuk menganalisis portofolio, kami menerapkan pendekatan single index model meliputi beberapa tahap, yaitu yang pertama mengestimasi expected return masing-masing emiten. Nah, yang pertama itu menghitung nilai beta tiap emiten dengan menggunakan regresi linear sederhana di mana return indeks sektoral indeks energi berperan sebagai variabel independen. Yang kedua itu menghitung rasio excess return to beta untuk tiap emiten. Yang ketiga menghitung standar deviasi dan variansi return bulanan dari setiap emiten. Yang keempat menghitung standar deviasi dan variansi dari excess return tiap emiten. Dan yang terakhir itu menghitung parameter A, B, C, Z, dan W yang diperoleh dari hasil analisis. Next. Nah, berikut perhitungan analisis metode single index yang sudah dijelaskan minggu lalu. Next. Ya, evaluasi hasil portofolio berdasarkan hasil analisis portofolio dengan pendekatan metode single index model atau SIM diperoleh portofolio yang terdiri dari 3 emiten. Kita ambil dari yang bobotnya paling besar, yaitu ada PT Elnusa atau Elsa, PT Atlas Research Tbk atau ARI, dan PT Dharma Henwa Tbk atau Dewa. Data yang digunakan dalam evaluasi ini mencakup bobot masing-masing saham dalam portofolio, risiko, dan return selama periode Januari 2024 hingga Maret 2026. Didapati bobot untuk ARI sebesar 13%, untuk Elsa 18%, dan Dewa 50,20%. Returnnya itu adalah min 13,66%, Elsa 49,60%, Dewa 34,93%. Dan risiko ARI itu 0,12
406, Elsa 0,06794, dan Dewa 0,15491. Dengan return portofolio itu didapati minus 10,38%, menunjukkan bahwa portofolio yang berfokus pada 3 saham ini memberikan return yang negatif selama periode analisis. Next. Nah, kesimpulannya, portofolio ini menunjukkan alokasi bobot yang cukup terpusat, di mana saham Dewa mendominasi dengan posisi sebesar 50,20%, tetapi tetap diversifikasi tetap dilakukan melalui alokasi pada saham Elsa sebesar 18% dan ARI 13%. Namun besarnya proporsi Dewa membuat pergerakan keseluruhan portofolio menjadi sangat bergantung pada performa satu saham tersebut. Untuk risikonya, secara keseluruhan telah diukur dengan baik dengan portfolio risiko individual saham yang bervariasi. Saham Elsa ini memiliki risiko paling rendah di antara ketiganya. Selanjutnya untuk return ini diestimasikan dari ketiga saham ini menunjukkan kinerja yang negatif selama periode analisis tercatat sebesar minus 10,38% yang menunjukkan pencapaian return positif yang sangat tinggi dari saham Elsa. Pas 9,60% belum mampu menutupi kerugian yang ditimbulkan akibat besarnya bobot alokasi pada Dewa yang sedang mengalami return negatif minus 34,93%. Next. Selanjutnya ada analisis penilaian fundamental. Analisis fundamental itu merupakan metode krusial bagi investor untuk menilai nilai wajar suatu aset keuangan secara menyeluruh melalui 3 tahapan. Yang pertama itu ada analisis makro ekonomi, yaitu untuk melihat kesehatan ekonomi global dan nasional. Selanjutnya ada analisis industri yang digunakan untuk melihat persaingan dan prospek sektor bisnis tertentu. Yang ketiga ada analisis laporan keuangan emiten yang memeriksa kesehatan internal perusahaan melalui data keuangan dan hasil seperti EPS dan serta PER. Jadi ketiga tahapan analisis itu sangat berbeda dengan analisis teknikal yang lebih berfokus pada grafik harga dan tren matematis untuk mencari peluang. Jadi pada akhirnya kombinasi analisis ini membantu investor mengambil keputusan yang tepat sebelum menempatkan dana mereka pada berbagai bentuk aset keuangan. Next. Selanjutnya ada analisis ekonomi makro Indonesia, yang dimana perekonomian Indonesia pada tahun 2024 tumbuh besar 5,03%, menunjukkan kondisi yang tetap stabil di tengah ketidakpastian global. Pertumbuhan ini didukung oleh meningkatnya konsumsi rumah tangga dan investasi yang menjadi pendorong utama aktivitas ekonomi nasional. Selain itu, sektor industri, perdagangan, konstruksi, serta transportasi dan pergudangan masih menjadi kontributor penting terhadap pertumbuhan ekonomi. Kondisi ketenaga kerjaan yang membaik dan inflasi yang terkendali juga memperkuat stabilitas ekonomi Indonesia. Secara keseluruhan, fundamental ekonomi Indonesia masih cukup kuat dengan prospek pertumbuhan yang tetap positif, didukung oleh konsumsi domestik, investasi, dan perkembangan sektor logistik. Next. Selanjutnya analisis industri. Jadi saham ARI, Dewa, dan Elsa ini berada dalam sektor energi yang masih memiliki prospek pertumbuhan positif. Hal ini didukung oleh meningkatnya kebutuhan energi nasional, tingginya permintaan batubara untuk pembangkit listrik dan industri, serta peran strategis sektor migas dalam menjaga ketahanan energi Indonesia. Kondisi tersebut membuka peluang bagi perusahaan untuk meningkatkan kinerja dan memperluas aktivitas usahanya. Dari ketiga emiten tersebut, Elsa ini memiliki posisi industri yang paling stabil karena didukung oleh bisnis jasa energi dan migas yang beragam. Dewa menunjukkan potensi pertumbuhan yang baik seiring meningkatnya aktivitas pertambangan dan kebutuhan jasa kontraktor tambang. Sementara itu, ARI berpeluang memperoleh keuntungan dari bisnis batubara, namun menghadapi risiko yang lebih tinggi karena kinerjanya sangat dipengaruhi oleh pergerakan harga batubara global. Jadi kesimpulannya ini, sektor energi ini masih menarik untuk investasi, dengan Elsa unggul dari sisi stabilitas, Dewa dari sisi potensi pertumbuhan, dan ARI dari sisi peluang keuntungan yang lebih besar namun berisiko lebih tinggi. Selanjutnya ada analisis laporan keuangan emiten. Di evaluasi keuangan ini merupakan instrumen krusial dalam lingkup bisnis dan manajemen finansial yang berfungsi untuk menakar serta menguji kondisi sekaligus performa fiskal korporasi secara komprehensif.
Untuk proses ini meliputi satu laporan posisi keuangan atau neraca, yang kedua ada laporan laba rugi komprehensif, serta ada laporan arus kas. Jadi melalui pembedahan informasi ini, entitas bisnis mampu memetakan indikator-indikator vital seperti tingkat kecukupan kas atau likuiditas, kapasitas pemenuhan kewajiban jangka panjang atau solvabilitas, efektivitas penciptaan laba atau profitabilitas, hingga tingkat produktivitas pemanfaatan aset atau efisiensi operasional. Next. Yang pertama itu ada rasio likuiditas. Rasio likuiditas adalah indikator keuangan yang mengukur kemampuan perusahaan untuk melunasi utang jangka pendeknya menggunakan aset lancar seperti kas, piutang, dan investasi jangka pendek. Dapat diketahui yang pertama itu ada kurang rasio. Kurang rasio pada ARI mengalami peningkatan dari tahun 2024 ke 2025. Namun nilainya masih berada di bawah 1, sehingga kemampuan memenuhi kewajiban jangka pendek masih terbatas. Selanjutnya pada Elsa, kurang rasionya juga mengalami peningkatan dan tetap menjadi emiten dengan kurang rasio terbaik, menunjukkan likuiditas yang kuat. Yang ketiga ada Dewa, itu dia sangat meningkat, berhasil mencapai angka 1 pada tahun 2025, menandakan kondisi likuiditas yang semakin sehat. Selanjutnya ada quick rasio, yaitu ketiga emiten ini menunjukkan perbaikan pada tahun 2025. Elsa tetap memiliki quick rasio tertinggi sehingga mampu memenuhi kewajiban lancar tanpa bergantung pada persediaan. Dewa mengalami peningkatan yang cukup besar, sedangkan ARI masih berada di bawah angka 1 sehingga likuiditasnya masih perlu diperkuat. Yang terakhir ada cash ratio, yaitu menunjukkan kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendek menggunakan kas yang tersedia. Dewa mencatat peningkatan sebesar pada tahun 2025. Sehingga posisi kasnya semakin kuat. Elsa tetap stabil, sementara ARI masih memiliki tingkat kas yang relatif rendah dibandingkan kewajiban lancarnya. Next. Yang selanjutnya itu ada rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas ini digunakan untuk mengukur kesehatan keuangan dan kemampuan perusahaan melunasi seluruh utangnya menggunakan aset sebagai jaminan. Rasio ini mengelola risiko keuangan melalui 3 jenis. Yang pertama itu ada debt to equity ratio dan debt to asset ratio. Yang pertama, ARI ini menurun tetapi masih berada pada tingkat yang sangat tinggi sehingga ketergantungan terhadap utang masih besar. Elsa mengalami penurunan debt to equity ratio yang menunjukkan struktur modal semakin sehat. Penurunan terbesar itu terjadi pada Dewa, menurunkan DER hingga di bawah 1 kali, menunjukkan modal sendiri telah lebih besar dibandingkan total utangnya. Untuk debt to asset ratio-nya, ketiga emiten ini mengalami penurunan pada tahun 2025. Dewa memiliki debt to asset ratio yang terendah yang menunjukkan proporsi aset yang dibiayai utang semakin kecil. Sebaliknya, ARI masih memiliki debt to asset ratio tertinggi sehingga risiko pendanaan berbasis utangnya masih cukup besar. Next. Selanjutnya ada rasio aktivitas. Rasio aktivitas ini adalah rasio keuangan yang mengukur efisiensi perusahaan dalam menggunakan aset-asetnya untuk menghasilkan penjualan dan pendapatan. Jadi digunakan untuk mengukur kemampuan membayar utang. Yang pertama itu ada asset turnover ratio. Aset turnover ARI dan Elsa meningkat pada tahun 2025 yang menunjukkan efisiensi penggunaan aset dalam menghasilkan penjualan semakin baik. Elsa menjadi emiten dengan rasio tertinggi sehingga paling efektif memanfaatkan asetnya. Sebaliknya, Dewa mengalami penurunan yang menunjukkan aset belum dimanfaatkan secara optimal untuk menghasilkan pendapatan. Selanjutnya ada fixed asset turnover, itu ketiga emiten ini mengalami penyesuaian pada tahun 2025. Selanjutnya ada days in inventory ratio. ARI mengalami peningkatan hari persediaan sehingga persediaannya berada lebih lama di gudang. Sebaliknya, Elsa dan Dewa ini berhasil menurunkan waktu penyimpanan persediaan, menunjukkan perputaran barang semakin cepat dan efisien. Selanjutnya ada inventory turnover. Untuk ARI mengalami penurunan, sedangkan Elsa dan Dewa mengalami peningkatan pada tahun 2025, menunjukkan pengelolaan persediaan Elsa dan Dewa menjadi lebih efektif dibandingkan pada periode sebelumnya. Selanjutnya ada days in receivable. Elsa dan Dewa berhasil menentukan jumlah hari penagihan piutang sehingga arus kas menjadi lebih baik. Sebaliknya, ARI membutuhkan waktu yang lebih lama untuk menagih piutang dibandingkan tahun sebelumnya. Untuk account receivable turnover, perputaran piutang Elsa meningkat dan menjadi tertinggi di antara ketiga emiten ini. Dewa mengalami perbaikan, sedangkan ARI menunjukkan efisiensi penagihan yang masih relatif rendah. Terakhir itu ada days in payable.
Jadi ketiga emiten ini menunjukkan perubahan dalam kebijakan pembayaran utang usaha. Dewa dan Elsa mampu mempercepat pembayaran kewajiban kepada pemasok sehingga mencerminkan kondisi kas yang lebih baik. Next. Selanjutnya ada rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas adalah metrik keuangan yang digunakan untuk mengukur efisiensi manajemen dalam menghasilkan laba dari aktivitas penjualan aset maupun modal yang dimiliki perusahaan. Tolak ukur ini sangat krusial bagi para pemegang saham, calon investor, dan kreditor untuk menilai kesehatan finansial serta memproyeksikan potensi keuntungan investasi di masa depan. Yang pertama itu ada gross profit margin. Ketiga emiten ini mengalami peningkatan gross profit margin pada tahun 2025. Peningkatan terbesar terjadi pada Dewa yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba kotor semakin baik. Selanjutnya ada net profit margin, yaitu NPMRI ini meningkat tetapi masih berada pada level yang rendah. Elsa menunjukkan peningkatan yang stabil, sedangkan Dewa mengalami lonjakan sangat signifikan yang menunjukkan pertumbuhan laba bersih yang kuat. Selanjutnya ada return on asset atau ROA. Ketiga emiten ini meningkat pada tahun 2025. Dewa mencatat kenaikan paling tinggi yang menunjukkan aset perusahaan mampu menghasilkan laba secara lebih efektif dibandingkan tahun sebelumnya. Yang terakhir ada return on equity. Royalty dan Elsa mengalami peningkatan yang mencerminkan perbaikan pengembalian kepada pemegang saham. Namun, Dewa menunjukkan pertumbuhan yang paling signifikan sehingga menjadi emiten dengan tingkat pengembalian ekuitas tertinggi. Next. Yang selanjutnya itu ada market value ratio. Market value ratio ini atau rasio nilai pasar adalah metrik keuangan yang digunakan untuk menilai harga saham untuk suatu perusahaan dibandingkan dengan kinerja keuangan atau nilai bukunya. Rasio ini menunjukkan sentimen pasar dan bagaimana investor memperkirakan prospek pertumbuhan perusahaan di masa depan. Yang pertama itu ada earning per share atau EPS. EPS Elsa dan Dewa meningkat pada tahun 2025 yang menunjukkan pertumbuhan laba per saham. Sementara itu, EPS ARI mengalami sedikit penurunan sehingga pertumbuhan laba per sahamnya relatif terbatas. Selanjutnya ada book value per share atau BVPS, yaitu ketiga emiten mengalami peningkatan pada tahun 2025. Hal ini menunjukkan bahwa nilai buku dan kekayaan bersih yang dimiliki pemegang saham terus bertambah. Selanjutnya ada price earning ratio, yaitu per hari meningkat dari 39,26 menjadi 46,15, menunjukkan saham semakin mahal secara valuasi. Sebaliknya, Elsa ini turun, jadi mengindikasikan valuasi saham menjadi lebih menarik. Selanjutnya ada price to book value. Hari ini meningkat, Elsa juga naik, jadi tapi keduanya masih berada di bawah satu sehingga berpotensi under value. Dan Dewa mengalami lonjakan yang menunjukkan optimisme pasar yang sangat tinggi terhadap prospek perusahaan. Terakhir ada enterprise value atau EBITDA. Ari mengalami penurunan dari 10,33 triliun menjadi 9,8 triliun. Ya, 9,08 triliun yang menunjukkan penurunan nilai perusahaan. Elsa ini relatif stabil dari 1,45 menjadi 1,58 triliun. Dan Dewa ini mengalami peningkatan sangat signifikan menjadi 33,81 triliun yang menunjukkan peningkatan apresiasi pasar terhadap perusahaan. Next. Selanjutnya itu adalah analisis penilaian teknikal, yang dimana ini kita menggunakan pendekatan RSI. RSI sendiri adalah indikator momentum yang mengukur kecepatan dan besarnya perubahan harga suatu aset, yang dimana di atas 70 itu kondisinya overbought, yang artinya potensi koreksi atau jual. Dan ada juga nilai RSI 50-70 itu kondisinya bullish, atau artinya itu tren naik. Ada juga 30-50 itu bearish, artinya tren turun. Dan ada pun kurang dari 30, kondisinya oversold atau potensi rebound atau beli. Yang pertama ini ada analisis saham PT Atlas Research Tbk. Yang dimana dilihat dari grafiknya sendiri, saham ARI menunjukkan pergerakan sideways dengan volatilitas yang cukup tinggi, di mana kenaikan harga sering diikuti koreksi kembali ke area keseimbangan. Yang dimana sideways sendiri adalah kondisi di mana harga bergerak mendatar dalam rentang tertentu, tidak naik signifikan maupun tidak turun signifikan dalam periode waktu tertentu. Nah, di sini juga saat harga berada di kisaran 270 dengan RSI 45,36 yang mengindikasikan kondisi netral dan fase konsolidasi.
Pada tahun 2026, harga diperkirakan masih bergerak dalam rentang Rp 240 sampai 320. Peluang kenaikan menuju Rp 350 sampai 400 terbuka jika RSI mampu menembus level 50, sedangkan penurunan menuju 220 sampai 240 rupiah berpotensi terjadi apabila tekanan jual meningkat. Secara keseluruhan, prospek ARI masih cenderung netral dengan kecenderungan bergerak sideways. Next. Yang kedua ada analisis saham PT Dharma Henwa Tbk, yang dimana saham Dewa mengalami kenaikan signifikan sepanjang 2024 awal sampai 2026 hingga mencapai kisaran 800 sampai 850 sebelum terkoreksi ke sekitar Rp 334. Penurunan RSI ke 40,17 menunjukkan momentum bullish mulai melemah dan saham memasuki fase konsolidasi. Pada tahun 2026, harga diperkirakan bergerak di rentang 300 sampai 500. Peluang kenaikan akan terbuka jika RSI kembali menembus level 50. Sedangkan penurunan di bawah area support Rp 300 dapat mendorong harga menuju kisaran 250 sampai 280. Secara umum, prospek Dewa saat ini cenderung netral dengan fokus pada fase pemulihan pasca koreksi. Next. Selanjutnya ada analisis saham PT Elnusa Tbk. Dari grafiknya sendiri, saham Elsa mengalami tren naik jangka panjang sejak 2021 hingga awal 2026. Dengan harga mencapai kisaran 950 sampai 1050. Didukung RSI yang beberapa kali berada pada area overbought. Setelah mencapai puncak, harga terkoreksi ke sekitar 610 dan RSI turun ke 44,02 yang menunjukkan melemahnya momentum bullish serta masuknya saham ke fase konsolidasi. Pada tahun 2026, harga diperkirakan bergerak di rentang 550 sampai 750. Peluang kenaikan akan meningkat jika RSI kembali menembus level 50. Sedangkan penurunan di bawah support 600 dapat mendorong harga menuju 500 sampai 550. Secara umum, prospek Elsa masih cenderung positif meskipun sedang berada dalam fase koreksi. Next. Selanjutnya, berdasarkan metode Single Index Model atau SIM, saham yang terpilih dalam portofolio optimal adalah ARI, Dewa, dan Elsa. Hasil analisis menunjukkan bahwa Elsa ini memiliki kinerja paling stabil dengan tingkat risiko yang relatif rendah serta kondisi fundamental yang baik. Dewa memiliki prospek pertumbuhan yang positif seiring meningkatnya aktivitas pertambangan dan perbaikan kinerja keuangan perusahaan. Sementara itu, ARI memiliki peluang pertumbuhan dari tingginya permintaan batu bara, namun menghadapi risiko yang lebih besar akibat ketergantungan pada fluktuasi harga komoditas. Secara keseluruhan, sektor energi ini masih memiliki prospek yang baik sehingga ketiga saham tersebut tetap menarik untuk dipertimbangkan. Namun, Elsa ini lebih cocok bagi investor yang mengutamakan stabilitas, sedangkan Dewa dan ARI ini lebih cocok bagi investor yang siap memiliki risiko lebih tinggi untuk memperoleh potensi keuntungan yang lebih besar. Berikut adalah referensi kami. Oke. Sekian, terima kasih yang telah melihat dan mendengarkan presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.